gozaimasu. O genki desu ka? Mata watashi to issho ni nihongo o benkyou shimashou. Minasan wa mae no video o zenbu mimashita ka? Moshi komento toka wakaranai koto ga attara go enryo naku watashi tachi ni douzo kiite kudasai. Kyou wa dai 35 ka o benkyou shimashou ne. Jadi hari ini kita akan belajar bab 35. Nah, di bab 35 ini kita akan mempelajari perubahan bentuk kata kerja lagi, yaitu ke bentuk persyaratan atau jokenkei. Jokenkei itu nanti pakai eba ya. Itu namanya jokenkei. Lalu akan belajar untuk meminta saran atau nasihat lagi, meskipun sebelumnya udah ya. Lalu akan belajar semakin apa menjadi semakin apa, gitu ya. Oke, kita mulai saja ke pelajaran yang pertama. Di sini ada perubahan bentuk jokenkei dulu ya, atau bentuk persyaratan. Kita ke kelompok 1 dulu. Di kelompok 1, cara ngerubah ke bentuk jokenkei atau bentuk persyaratan ini adalah masnya dicoret, 1 huruf sebelum mas dirubah ke jajaran vokal E. Ya, jadi masnya dihilangin, 1 huruf sebelum mas dirubah ke jajaran vokal E ditambah ba. Jadi contohnya kalau sakimas, ki kan huruf sebelum masnya ya. Jadi ke, jadi sake tambah ba, sakeba. Kawarimas, jadi kawareba. Hiroimas, hiroeba. Kalau i jadi e ya. Lalu migakimas jadi migakeba. Nomimas jadi nomeba. Mamorimas jadi mamoreba. Itu kelompok 1. Lalu yang kelompok 2, cara perubahannya adalah tinggal masnya itu dihilangkan, diganti dengan reba. Masnya dihilangkan, diganti dengan reba. Kalau contohnya sukemas jadinya sukereba. Sutaemas jadinya sutaereba. Mimas, mireba. Kakemas, kakereba. Nigemas, nigereba. Akiramemas, akiramereba. Itu kelompok 2, gampang, paling gampang. Lalu untuk kata kerja kelompok 3 tetap perlu dihafal karena kata kerja kelompok 3 itu nggak punya rumus khusus. Jadi kalau kimas jadinya kureba, simas jadinya sureba. Ingat, kimas jadinya kureba, simas jadinya sureba. Kalau benkyou simas jadinya benkyou sureba. Souji simas jadinya souji sureba. Nah, itu tadi perubahan dari kata kerja ke bentuk jokenkei atau bentuk persyaratan. Ternyata bentuk persyaratan ini bukan hanya bisa digunakan oleh kata kerja, tapi juga bisa digunakan oleh kata sifat i, kata sifat na, dan kata benda. Kita lihat perubahannya. Hai, di kata sifat i-nya dicoret, dihilangkan ya, i-nya dihilangkan, diganti dengan kereba. Contohnya ada atsui, i-nya dihilangkan jadi atsu kereba. Samui, i-nya dihilangkan jadi samu kereba. Isogasi, isogasi kereba. Hayai, haya kereba. Osoi, oso kereba. Amai, ama kereba. Jadi di kata sifat i-nya nggak boleh dibawa ya. Lalu untuk kata sifat na-nya nggak usah dibawa, tinggal kotobanya aja ditambah nara. Jadi kalau shizuka jadi shizuka nara. Kirei, kirei nara. Hansamu, hansamu nara. Kantang, kantang nara. Jouzu, jouzu nara. Hima, hima nara.
Untuk kata benda, perubahannya sama dengan kata sifat na. Jadi tinggal kotobanya aja ditambah nara. Jadi contohnya kalau ame, ini kanji ame ya, hujan. Jadi ame nara. Gakusei, jadi gakusei nara. Gosai, gosai nara. Sensei, sensei nara. Jadi sekali lagi kalau kata sifat i-nya dicoret, dihilangkan, diganti dengan kereba. Kalau perubahan kata sifat na dan kata benda itu sama, yaitu tinggal ditambah nara setelah kosakatanya ya. Oke, lalu kita lanjut ke contoh penggunaan bentuk jokengkei ini atau bentuk persyaratan ini. Bentuk persyaratan itu fungsinya untuk menyatakan syarat di awal kalimat agar suatu kejadian setelahnya dapat berlangsung. Jadi syarat ya, sama dengan tara dan to sebenarnya. Contoh nomor 1, sambil dilihat di gambarnya, di situ ada gambar tombol. Kono botan o oseba shingo ga akaku narimasu. Artinya kalau tombol ini ditekan, lampu lalu lintasnya akan menjadi warna merah. Jadi kalau di Jepang itu lampu lalu lintas itu ada yang kedip-kedip terus, jadi ada yang manual gitu ya. Kalau kita pengen nyebrang, kita harus pencet tombol ini dulu supaya lampunya berhenti jadi merah. Ya. Jadi kono botan o oseba shingo ga akaku narimasu. Jadi syaratnya biar lampu lalu lintasnya jadi merah itu kita harus neken tombol ini. Jadi kita barulah bisa nyebrang. Lalu contoh yang nomor 2. Ada kata sifat na ya contohnya. Shizuka nara benkyou dekimasu. Urusakireba benkyou dekimasen. Kalau sepi, saya bisa belajar. Kalau berisik, saya nggak bisa belajar. Karena ada beberapa orang yang seperti itu ya. Bisa ada orang yang bisa belajar kalau kondisinya sepi. Itu juga merupakan suatu bentuk syarat atau jokengkei. Lalu yang nomor 3, contoh lain lagi. Ame nara eiga o mini ikimasen. Kalau hujan, dia tidak akan pergi untuk menonton film. Syarat juga itu ya. Jadi syaratnya asalkan gak hujan aja, dia bakal pergi. Contoh terakhir, nomor 4. Ini ada kaiwa ya. Kata Kiki-san, Rina-chan, hima ga atara doko ka de aimashou? Rina jawab, Getsuyobi kara Kinyobi made wa isogashi desu ga, Doyobi to Nichiyobi nara hima desu. Perhatikan, Doyobi to Nichiyobi nara hima desu. Jadi katanya, kalau hari Minggu dan hari Sabtu baru luang. Jadi dia bisa ketemu tapi dengan syarat hari Minggu dan hari Sabtu. Gampang ya minasang. Selanjutnya coba kita lihat apa sih perbedaan tara, to, dan eba itu. Hai, kita lanjut. Nah, di sini contoh penggunaannya yang di maru atau bulat, ini berarti boleh digunakan. Yang di X ini berarti tidak bisa digunakan. Kita lihat. Nomor 1. Di maru nih, berarti boleh digunakan. Jadi, kono botan o oseba shingo ga akaku narimasu. Berarti bisa digunakan di bentuk jokengkei atau yang eba-eba. Lalu yang kedua, pakai maru lagi, berarti boleh digunakan. Kono botan o osuto shingo ga akaku narimasu. Berarti boleh ya dipakai di to juga ya yang tadi ya. Lalu di nomor 3, maru lagi. Kono botan o oshitara shingo ga akaku narimasu. Jadi yang shingo ga akaku narimasu ini bisa digunakan di pola kalimat eba, to, dan tara. Lalu kita lihat contoh penggunaan di nomor 2. Di sini ada yang marunya ada 2. Kita lihat yang marunya apa aja. Kare ga kureba watashi mo kimasu. Kare ga kureba watashi mo kimasu berarti kalau dia datang, saya juga datang. Berarti pola kalimat ini bisa digunakan di bentuk eba-eba atau jokengkei. Bisa juga digunakan di bentuk tara-tara. Kare ga kitara watashi mo kimasu. Kalau dia datang,
saya juga datang. Tapi bentuk ini tidak bisa digunakan di pola kalimat to. Gak bisa ya kalau kare ga kuru to watashi mo kimasu. Jadi itu gak bisa dipakai. Karena si bentuk to ini kalau depannya dikerjakan, belakangnya pun otomatis akan ikut terjadi. Jadi kalau masih mengira-ngira gak bisa ya. Nah itu tadi 2 contoh perbedaan to, tara, dan eba dalam suatu kalimat. Nah sekarang kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Pembelajaran berikutnya ada kata benda nara. Nah kata benda nara ini juga bisa digunakan untuk memberikan informasi ketika menjawab pertanyaan lawan bicara. Tapi informasinya sesuai apa yang sedang dibicarakan oleh lawan bicara ya. Contohnya yang pertama ada Kazoku to ryoko suru tsumori desu ga doko ka ii tokoro ga arimasu ka? Katanya dia berencana untuk pergi jalan-jalan bersama keluarga. Di mana ya ada tempat yang bagus katanya gitu. Lalu jawabannya ryoko nara Labuan Bajo ga ii desu yo. Jadi kalau jalan-jalan mah Labuan Bajo bagus loh. Karena dia nanyakan jalan-jalan, tempat untuk jalan-jalan. Jadi kita jawabnya ryoko nara Labuan Bajo ga ii desu yo. Jadi katanya Labuan Bajo itu pulau yang ada di Indonesia yang katanya bagus banget ya. Saya juga belum pernah ke sana sih, cuman ngedenger aja. Semoga nanti bisa ke sana ya. Minasang juga semoga nanti bisa ke Labuan Bajo. Oke, kita lanjut ke contoh nomor 2. A. Hong o kaitain desu ga doko ga ii desu ka? Dia nanya, dia pengen beli buku. Bagusnya di mana ya belinya? Jawaban si B, Hong nara Himalaya hong ya de ii desu yo. Asoko ni iro-iro na hong ga takusang arimasu yo. Jadi si B menyarankan dia beli buku di toko Himalaya karena bukunya banyak dan ada bermacam-macam ya. Nah itu tadi contoh kata benda nara yang digunakan untuk jawaban dan untuk memberikan informasi. Lalu sekarang kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, yaitu ada kata tanya, kata kerja bentuk persyaratan, ditambah ii desu ka. Jadi rumusnya kata tanya, ditambah kata kerja bentuk persyaratan, ditambah ii desu ka. Nah pola kalimat ini penggunaannya sama persis dengan pola kalimat tara ii desu ka. Jadi kalau di Mina 2 ini banyak bunpo-bunpo atau pola kalimat yang sama. Hanya saja yang membedakan karena levelnya sudah naik, jadi pola kalimatnya pun bertambah naik ya. Meskipun arti dan cara penggunaannya sama. Kita langsung lihat contoh yang pertama. Ada tomodachi ga kekkon surun desu ga nani o agereba ii desu ka? Tuh dia minta saran, minta nasihat ya. Temennya mau nikah sebaiknya ngasih apa? Pola kalimat ini juga bisa kan dipakai di tara. Jadi contohnya tomodachi ga kekkon surun desu ga nani o agetara ii desu ka? Jadi sama aja ya, mau pakai yang mana aja sebenarnya. Nih bang, terebi ga koso shiteirun desu ga dou sureba ii desu ka? Katanya TV-nya dia sedang rusak. Jadi sebaiknya bagaimana? Sang bang, saifu ga nakunattan desu ga dare ni renraku sureba ii desu ka? Dompet dia hilang, sebaiknya melapor ke siapa? Jadi pola ini untuk meminta saran atau nasihat ya. Hai, selanjutnya kita masuk ke bunpo yang terakhir di bab 35 ini. Ada kata kerja bentuk persyaratan, ditambah kata kerja bentuk kamus, ditambah hodo, atau kata sifat i menggunakan bentuk persyaratan, ditambah kata sifat i, ditambah hodo, atau kata sifat na bentuk persyaratan, ditambah kata sifat na lagi, tapi yang ini na-nya di bawah ya, ditambah hodo. Nah ini artinya semakin titik-titik, semakin jadi apa gitu akibatnya ya. Nah dan ini di sini di kata kerja dan kata sifat ini yang digunakan harus sama. Di antara dua ini ya, yang awal dan yang tengah ini harus sama. Jadi misalkan kalau kata kerjanya yomimasu, di yang kedua pun harus yomimasu. Contoh nomor 1, hon o yomeba yomu hodo jouzu ni naru. Artinya
Kalau membaca buku, semakin membaca semakin pintar. Jadi semakin yang akhirnya itu akibatnya ya. Kalau membaca buku, semakin dibaca semakin pintar. Contoh nomor 2. Shigoto sureba suru hodo okane ga ippai morau. Kalau bekerja, semakin banyak uang. Semakin dapat banyak uang ya. Contoh nomor 3. Kanojo o kangaereba kangaeru hodo motto suki ni narimasu. Semakin memikirkan dia, semakin dipikirkan menjadi semakin suka. Jadi kalau mikirin dia terus, jadi makin deh lope-lopenya ya. Lalu contoh nomor 4. Pati wa nigiaka nara nigiaka na hodo tanoshi desu. Jadi ingat kalau kata sifat na di yang keduanya itu na-nya diikutin. Jadi kalau pesta itu kalau semakin rame semakin menyenangkan. Gobang. Ie wa hirokereba hiroi hodo ii desu. Jadi rumah itu kalau semakin besar semakin bagus. Soalnya ada garasi, ada halaman, ada tumbuhan hijau ya, ada taman gitu. Jadi semakin besar semakin bagus. Nah, pola kalimat yang terakhir ini bisa dijadiin buat status kalian nih, atau buat ngegombalin gebetan-gebetan kalian di luar sana ya. Oke Minsang, cukup sekian pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Ditunggu terus ya video pembelajarannya. Terima kasih.